Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang tak pandang sayang. Tiada kalimat lain yang layak kita ungkapkan pada kesempatan pagi yang mulia ini selain kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat itu adalah masih diberikannya kita kemampuan untuk menghirup nafas, sekaligus anugerah umur yang panjang, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah dan masih diberikan kesempatan untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan kemarin, serta masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri ini yang menjadi perayaan kemenangan, perayaan kebahagiaan bagi umat Islam. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di seluruh penjuru dunia. Hal ini menandai kembalinya umat Islam untuk kembali lahir sebagai fitrah, seperti bayi yang baru lahir di dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, perkenankan saya khatib mengajak kepada hadirin semuanya, marilah di pagi yang cerah ini kita buka pintu maaf seluas-luasnya yang telah lama tertutup. Kita buka hati suci kita buka pikiran jernih kita singkirkan kotoran jiwa kita, yaitu rasa dendam, rasa benci, rasa permusuhan di antara sesama saudara, di antara sesama umat beragama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, senantiasa tercatat dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan sesuai dengan hadis qudsinya. Apabila mereka telah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap yang mengerjakan amal kebajikan
dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kemudian seseorang berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat kalian. Seluruh keburukan kalian telah digantikan dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian berpuasa untukku, kalian berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang-orang yang telah mendapatkan ampunan. Kemudian di dalam riwayat lain juga dijelaskan, di dalam hadisnya yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man utawi sapa wonge iku shoma puasa sapa man puasa ramadhana ing dalam bulan Ramadan tingkae parwe puasa kowe imanan hale wong iman wa ihtisaban lan hale wong amal pahala. Yang membawa gereja bersama Gufiro, opo ternatur, lalu kalbeman, opo maperko, selain mata kota maka mesti minta bihi saking dosa neman. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan kemudian merayakan hari raya akan mendapatkan ampunan dan terampuni dosa-dosanya. Mendapatkan ampunan dan terampuni dosa-dosanya, yaitu dalam dosa-dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah atau hablum minallah. Sedangkan apabila dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia atau hablum minannas, maka dosa tersebut akan diampuni apabila kita saling memaafkan antara sesama umat manusia. Oleh sebab itu, pada momentum hari raya Idul Fitri ini, mulai jam ini, mulai menit ini, mulai detik ini, mari kita buang sifat sombong kita buang sifat egois kita, untuk senantiasa membuka pintu maaf dan saling memaafkan. Dan seyogianya kita melakukan itu secara langsung selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki Syawal. Setelah kita berhasil berbulan dengan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, dan kita telah menjalankan serangkaian ibadah yang telah kita lakukan, menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pahala puasa kita. Saat ini sudah tiba saatnya kita merayakan kemenangan atas ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, yaitu dengan merayakan hari raya Idul Fitri. Momentum pertama dalam merayakan hari yang mulia ini adalah dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan takbir, mengagungkan Allah, mengagungkan zatnya sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah memberikan kita pertolongan sehingga kita mampu melewati bulan Ramadan dengan sempurna. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan laksana sebuah sekolah. Sebulan penuh kita disekolahkan di bulan Ramadan. Amal kebaikan kita ditempa untuk semakin banyak, pahala kita dilipat gandakan, dan dosa-dosa kita diampuni. Bulan Ramadan juga laksana bengkel, layaknya kendaraan bermotor kita yang membutuhkan servis setiap bulannya untuk menjadi lebih baik. Bulan Ramadan memperbaiki keadaan tubuh kita, memperbaiki kesehatan kita, di mana lemak-lemak yang jahat dibakar agar tubuh kita menjadi lebih baik.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Syawal ini, marilah kita meneruskan hal-hal yang positif dari bulan Ramadan kemarin. Di antaranya ada 3 hal untuk menggapai keberkahan setelah bulan Ramadan. Yaitu yang pertama adalah memperbanyak doa agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Doa adalah merupakan sarana kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila hamba-hamba bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang aku, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu hendaklah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan dan merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bisa bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah, dan ketakwaan kita akan meningkat dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan dengan cara membiasakan beribadah seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu dengan rajin berpuasa, rajin membaca Al-Quran, rajin melaksanakan sholat malam, bersedekah, dan kemudian saling menasehati di dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Beribadah dan beramal saleh di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak Allah mengingatkan kita tentang pentingnya waktu dengan sumpah-sumpahnya, seperti demi waktu puasa, demi waktu fajar, demi malam, demi matahari, dan lain-lain. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini begitu singkat dan cepat. Semuanya yang ada di dunia ini akan sirna dan binasa. Tetapi sedikit sekali orang yang tersadar dan bersegera bertobat melakukan kebaikan untuk bekal kehidupannya di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mau memperbaiki diri untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah saling memaafkan kesalahan di antara kita. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya, kecuali Allah akan memberikan kemuliaan dan Allah akan meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain, maka Allah akan memuliakan dia dan Allah akan tempatkan dia di derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Sebelum saya mengakhiri khutbah pada pagi hari ini, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika menjadi dokter muda di Rumah Sakit Profesor Dr. Mariono Sukaryo sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika itu, saya diberikan amanah untuk menjaga instalasi gawat darurat atau kita sebut dengan IGD, yaitu merupakan ruang yang digunakan untuk menangani penyakit yang mengancam nyawa dan butuh pertolongan dengan segera. Saat itu sekitar pukul 8 malam datang pasien
dengan kondisi tidak sadarkan diri, dengan kondisi yang sangat lemah. Pasien tersebut hanya mengingau nama yang saya tidak tahu siapa nama yang dia sebut. Pasien tersebut diantar oleh salah seorang warga yang melihat pasien ini tergeletak di tengah jalan setelah mengalami kecelakaan. Kemudian seperti biasa, saya melakukan pemeriksaan kepada pasien tersebut, dan kemudian pasien tersebut saya nilai kesadarannya, dan pasien tersebut dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri. Dan pasien tersebut masih menyebutkan nama, berulang kali menyebutkan nama yang saya tidak tahu nama itu siapa. Kemudian karena pasien mengalami cedera otak yang berat, mengeluarkan darah yang cukup banyak dari kepalanya, dan saya berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah syaraf, yaitu dokter yang menangani cedera pada kepala. Kemudian kata dokter tersebut, pasien ini harus segera dioperasi karena kemungkinan ada cairan atau darah yang menumpuk di dalam otaknya, sehingga kita harus mengambil darahnya. Walaupun dengan prosedur operasi pun tidak menjamin bahwa pasien tersebut bisa kembali normal. Rencananya operasi tersebut akan dilakukan pada pukul 9 atau 1 jam setelah pasien itu masuk ke rumah sakit. Karena akan menjalani prosedur operasi, maka saya harus menghubungi pihak keluarganya, karena bagaimanapun prosedur operasi harus meminta persetujuan dari pihak keluarga. Berulang kali saya menghubungi keluarganya, nomor keluarganya, tapi tidak aktif. Setelah sekitar hampir setengah jam, akhirnya ada yang angkat. Kemudian saya kabarkan bahwa pasien tersebut sedang berada di dalam IGD rumah sakit. Kemudian sekitar setengah jam kemudian, ibu pasien datang ke rumah sakit tersebut. Kemudian saya menjelaskan tentang kondisi pasien tersebut kepada ibunya, dan saya minta ibunya untuk segera masuk karena kondisi pasien sudah semakin menurun. Setelah ibunya masuk, tak lama kemudian ibunya berteriak, "Dok, tolong anak saya, dok, tolong anak saya." Kita pun langsung bergegas menuju kamar pasien tersebut dan kemudian melakukan pertolongan. Kondisi pasien semakin melemah, nadi pasien turun, tekanan darah pasien turun, nafas pasien turun, dan kadar oksigen di dalam tubuh pasien juga menurun. Takdir berkata lain, akhirnya pasien tersebut meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sempat bertanya kepada ibu tersebut, kejadian sebelum pasien mengalami kecelakaan. Ternyata pasien tersebut sempat bertengkar dengan ibu pasien. Karena dalam keadaan kondisi yang marah dan emosi, kemudian pasien itu kabur dari rumah. Dan mungkin itu yang menyebabkan pasien tersebut tidak berhati-hati dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan. Mungkin karena itu pasien berulang kali menyebutkan nama ibunya, yang ternyata itu adalah nama ibunya, karena dia ingin meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. Dan betul, setelah pasien datang kemudian memaafkan pasien tersebut bisa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sikap memaafkan dan saling meminta maaf, baik kepada sesama keluarga, kepada orang tua, sesama umat manusia, dan sesama umat beragama adalah merupakan sikap yang baik. Karena dengan sikap saling memaafkan, kita akan terhindar dari sifat-sifat yang tercela, sifat iri, sifat dengki, sifat hasud. Kita akan terhindar dari permusuhan, dan insya Allah karena sikap saling memaafkan ini, pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah akan terbuka dengan lebar. Semoga kita semua masuk orang-orang yang mau minta maaf dan saling memaafkan dan saling memaafkan. Oleh karena itu, di hari Idul Fitri ini bukan lagi tentang ego maupun ambisi, bukan lagi tentang iri maupun dengki, bukan lagi tentang permusuhan maupun gengsi, bukan lagi tentang harga diri ataupun materi, bukan lagi tentang materi maupun harga diri. Marilah di hari yang suci ini kita buka pintu hati ini untuk saling memaafkan kesalahan saling. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mau minta maaf dan saling memaafkan, sehingga pintu Allah, pintu maaf Allah, pintu berkah Allah akan senantiasa terbuka bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.
ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه ووجب فطره وخضر فيه من الأمور. أحمده سبحانه وتعالى وهو حق محمود وأجل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسرق لنا الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام معنا الإسلام بعد الظهور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من صلاة على النبي الكريم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واحكم من خذل المسلمين ودمر أعداءنا أعداء الدين واهلك الكفرة والمبتدعة إلى يوم وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر من يؤذينا واهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.